Ini adalah kisah nyata yang terjadi pada tahun 1998 silam. Di suatu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, ada satu keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan ketiga anaknya. Sang suami sebut saja namanya Paijo dan sang ibu Mina. Awalnya keluarga ini hidupnya boleh dibilang berkecukupan, tapi semenjak sang suami mengalami kecelakaan dan berakibat lumpuh, keluarga ini mulai mengalami masalah keuangan. Karena kondisi sang suami yang sudah tidak bisa mencari nafkah lagi, sang ibu pun mencoba mencari jalan pintas. Dengan sisa simpanan yang ada, sang istri pun mulai menjalankan bisnis haramnya, yakni menjadi rentenir. Tapi anak sulung mereka, sebut saja namanya Fitri, tidak setuju dengan bisnis yang sedang dijalankan ibunya. Di suatu hari Fitri pun mencoba untuk menasehati ibunya. "Ibu, sudah cukup, aku malu dengan bisik para tetangga. Kita ini Muslim. Apa artinya ibu pergi haji jika ibu masih jadi lintah darat seperti ini? Pintaku pada ibu yang lagi menghitung uangnya. Diam kamu, tidak usah mencampuri urusan ibu, yang penting kamu bisa kuliah, adik-adikmu bisa sekolah, ayahmu sekarang sudah lumpuh dan seperti mayat hidup, apa dia bisa menafkahi kehidupan kita?" Bentak ibuku. "Ya Allah, beri hidayah pada ibuku, bukakanlah pintu taubat ibuku, semoga ibuku cepat sadar." Aku hanya bisa memohon dan berdoa pada saat itu. Keesokan harinya, hari begitu panas dan suasana di kampus terasa membosankan, ditambah lagi pelajaran yang sempat memeras otak dan dosennya yang super killer, benar-benar suasana yang membuatku merasa jenuh. Di saat pulang kuliah, kulangkahkan kakiku dengan gontai menuju rumah, dengan harapan makan dengan lauk yang sudah tersedia. Namun lagi-lagi terdengar suara yang memecah di siang bolong. Dan itu sudah pasti ibuku yang sedang bertengkar sambil berkacak pinggang dengan orang-orang yang tidak bisa kembalikan uang yang dipinjam plus bunga yang mencekik leher. Suasana ini sudah tidak asing lagi di rumahku, maka itu aku gak pernah betah tinggal di rumah. Namun hanya satu yang masih berat aku tinggalkan di rumah ini, ayahku dan adikku. Semua keperluan mereka aku yang penuhi dan persiapkan. Sebelumnya di rumah kami ada pembantu tapi semuanya tidak ada yang betah. Ini mungkin karena ibuku yang kejam, dia seenaknya memerintah dan membentak pembantu. Setelah makan, saya langsung ke kamar ayah. "Ayah, minum obat dulu," kataku pada ayah yang lagi termenung. Aku selalu menyempatkan diri ke kamar ayah untuk mengecek kondisinya, karena ibu sepertinya sudah tidak peduli lagi pada ayah. Ayahku lumpuh total, bicara pun sudah tidak bisa. Yang terlihat hanya keriput tua dan lelehan air matanya, seolah isyarat dia ingin segera diambil nyawanya. Untuk memperingan tugasku yang selalu merawat keperluan ayah, padahal itu sudah kewajibanku. Apalagi sebagai anak sulung, malamnya, jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, entah kenapa perasaan ini tidak enak, haus menyerang tenggorokanku. Aku bangun dan dengan langkah berat menuju dapur, namun langkahku terhenti karena aku melihat ada sekelebat orang menuju kamar ibu. Seketika itu, dalam hatiku, apa ibu memasukkan lelaki di rumah kami? Dugaan negatif terus berkecamuk di pikiran saya. Dengan perlahan aku pun berjalan mendekati kamar ibu. Aku merasa ada suara erangan dan bisik-bisikan nakal. Astagfirullah, aku dengar seperti seseorang sedang bercinta. Apakah ibuku sedang berzina? Aku langsung membuka pintu kamar ibu yang ternyata tidak terkunci. Begitu pintu terbuka, aku pun langsung berteriak sekencang-kencangnya, "Ibu, apa yang ibu lakukan di rumah ini? Sungguh aku jijik melihatnya," teriakku padanya. Tapi apa yang kudapat? Anak tidak tahu sopan santun, main masuk aja ke kamar orang tua. Plak-plak, tamparan keras mendarat di pipiku. Sambil menangis aku berlari menuju kamarku. Aku malu dengan kelakuan bejat ibuku. Rupanya tanpa sepengetahuanku ibu sering membawa laki-laki masuk ke kamarnya. Akhirnya bisik tetangga pun makin membuat telinga gatal. Itu ternyata Bu Mina selain seorang rentenir, dia juga berzina, bahkan katanya juga si pemuja setan. Banyak para pemuda yang dikencani namun besoknya sang pemuda jadi seperti orang tua, layu dan sayu, begitulah bisik tetanggaku. Para tetangga seolah juga ikut memusuhi aku, padahal aku tidak pernah tahu tentang hal ini. Keesokan harinya setelah pulang kuliah, rumah dalam keadaan sepi. Di kesempatan ini aku memberanikan diri memasuki satu kamar yang selalu dikunci oleh ibu.
Aku buka paksa dengan berbagai cara, bagaimanapun aku harus tahu apa yang ada di kamar itu, di mana ibuku selalu menghabiskan waktu berlama-lama di kamar itu. Akhirnya usahaku berhasil, dan setelah pintu kamar terbuka, di dalamnya semua berwarna serba hitam, mulai spray, warna tembok, dan ada cermin yang kelihatan sudah tua, serta bau dupa dan aroma mistik yang langsung menyergapku. Tanpa sengaja mataku tertuju pada lemari di pojok kamar. Dengan sedikit perasaan was-was aku buka, Masya Allah rupanya di sana terdapat uang yang bertumpuk-tumpuk, emas dan berlian, begitu banyakkah harta ibuku, seolah tak percaya. Aku terus menyusuri kamar ini, dan kini perhatianku tertuju pada sebuah meja kecil bersusun. Di sana ada toples kecil yang ternyata isinya seperti bulu dan rambut. Namun aku tak tahu apa itu. Di dalam kamar itu aku terus berkumandang asma-asma Allah dan ayat kursi karena aku merasakan ada sesuatu yang sepertinya terus mengawasiku. Dan aku temukan juga kain putih kumal tersimpan dalam kotak tua. Apa ini? Aku amati, baunya busuk banget, namun aku bawa keluar dengan harapan mau aku cuci. Mungkin ini kumal hingga perlu aku bersihkan, mengingat ibuku gak sempat kali untuk mencuci. Setelah itu aku keluar dari kamar itu dengan membawa kain putih tersebut, lalu aku rendam dengan harapan mudah untuk membersihkannya. Tiba-tiba telepon rumah berbunyi. Aku pun mengangkat telepon. Halo, selamat siang. Sapa si penelpon? Iya, siang juga. Apa benar ini rumah Ibu Minah? Iya benar. Saya anaknya, kami dari kepolisian, mengabarkan ibu Anda kecelakaan dan meninggal dunia. Segera datang ke rumah sakit. Kami tunggu. Masya Allah. Aku nangis histeris. Ibu, ratapku sendirian. Saat itu juga aku langsung ke rumah sakit. Di sana aku lihat polisi sudah menungguku dan aku diantar ke kamar mayat untuk memastikan, apakah ini benar ibuku? Ya Allah, ternyata benar dia ibuku. Kondisinya hancur kepala remuk. Mobil ibu bertabrakan dengan truk yang sama-sama melaju kencang dari arah berlawanan. Aku kuatkan diri ini, adikku pun terus menangis. Bahkan aku lihat ayah juga meneteskan air matanya. Setelah kejadian itu acara prosesi pemakaman pun akan segera berlangsung, tapi ketika waktu jenazah ibu dimandikan, maaf, dari lubang kemaluan ibu terus-menerus mengeluarkan cairan putih. Kami bersihkan berulang-ulang, namun masih saja keluar lagi, sampai Pak Ustadz yang memberitahukan, sudahlah, mungkin ini sudah kehendak Allah. Setelah aku amati, ternyata cairan putih itu seperti sperma. Aku terus mengikuti prosesi setelah dimandikan, aku ikuti juga waktu dikafani. Masya Allah, ada lagi kejadian yang membuatku heran. Di wajah ibu dan tubuhnya juga mengeluarkan cairan putih itu, bahkan kain kafan yang mau terbungkus di mana masih baru, tapi di penciuman orang seperti bau bangkai. Aku sendiri juga menciumnya. Akhirnya kami beli lagi hingga kain kafan yang keempat, tapi tetap sama, di mana setelah menempel ke tubuh ibu, bau kain kafan itu langsung berubah busuk. Aku terus menangis. Antara meminta pengampunan pada Allah atas kelakuan ibuku dan aku juga malu pada tetangga yang ikut merawat jenazah ibuku. Akhirnya jenazah pun dikebumikan. Dari sana Pak Ustadz mengikuti aku sampai rumah. Di sanalah aku juga menceritakan semua kejadian yang aku alami dan kamar yang aku temukan. Mana kain yang kamu cuci itu? Tanya Ustadz tersebut. Ada Pak, sebentar saya ambilkan. Ini Pak kainnya. Aku berikan kain itu yang sudah aku setrika rapi. Masya Allah nak, ini bukan kain biasa, tapi ini jimat kain kafan yang entah di mana diperoleh ibumu dan pada siapa ibumu pernah berguru. Baiklah saya akan ceritakan sedikit yang pernah saya tahu. Kain kafan ini bisa mendatangkan kekayaan dengan cara memuja pada setan dan dapat melancarkan segala usaha. Namun kain kafan ini akan hilang khasiatnya jika ditemukan orang dan dicuci. Dan disitulah awal petaka bagi pemujanya. Itu cerita Pak Ustadz. Ya Allah, ampuni ibuku. Waktu beranjak siang, Pak Ustadz pun berpamitan dan memberiku wejangan agar aku kuat dan pertebal imanku. Nanti malam katanya dia akan datang lagi bersama kiai yang akan membantuku, karena aroma mistik masih menyelimuti rumah kami. Tidak berapa lama kemudian aku masuk ke kamar itu lagi. Aku buka lemari yang berisi uang bertumpuk-tumpuk itu, tapi sedikitpun aku enggan untuk mengambilnya. Aku buka ada laci kecil dan aku temukan sebuah buku tua. Aku bawa buku itu dan aku baca, tertulis di sana, dengan kamu bersetubuh tiap hari Senin dan Kamis maka kamu akan awet muda, harta pun akan terus bertambah serta nilai kewibawaan pun akan bertambah. Takkan ada orang yang berani melawan dan menentangmu.
Itulah aura kain kafan itu, maka itu saat kamu bersetubuh, mintalah pada lawan mainmu untuk membuang spermanya sedikit ke tubuhmu terus kamu ambil dan usapkan ke wajahmu, sedangkan yang masih menempel di tubuhmu usapkan dengan kain kafan yang telah kamu peroleh dariku. Dari sperma mereka berarti kamu telah menghisap aura mereka lewat kain kafan itu, maka lawan mainmu akan tampak layu karena auranya telah kau ambil. Ya Allah, sedemikian jijiknya aku membaca buku itu, ternyata ini yang dilakukan ibuku selama ini. Malam sudah menyapa bacaan tahlil bergema di rumahku. Setelah acara tahlil usai aku memberanikan diri berbicara pada para tetangga yang hadir di acara tahlilan. Aku minta maaf atas nama ibuku, dan membebaskan hutang serta melunaskan hutang jika ada yang masih punya tanggungan hutang ke ibuku. Setelah acara tahlilan selesai, satu persatu tetangga berpamitan pulang, kini tinggal aku, Pak Kiai dan Pak Ustadz. Aku tunjukkan buku yang aku temukan tadi dan kain kafan itu aku berikan ke Pak Kiai. Astagfirullahaladzim, begitu laknat setan menjerumuskan umat manusia yang tipis imannya, padahal ibumu sudah berhaji. Rupanya hanya buat kedok belaka. Saya masih mencium aroma panas dan mistik di rumah ini, baiklah akan saya mulai membacakan doa dan menyempurnakan ibumu, kata Pak Kiai. Saat itu suasana benar-benar mencekam. Aku diliputi perasaan yang teramat takut, namun ketakutanku itu tercium oleh Pak Ustadz. Beliau menggenggam tanganku, baca ayat-ayat semampumu. Kita punya Allah yang akan melindungi kita. Kita berkumpul di ruang tengah di mana Pak Kiai berada di tengah-tengah kami. Jika ada suara-suara dan bunyi apapun diminta jangan sampai keluar dari batas yang sudah ditentukan Pak Kiai. Bismillah. Ayo semuanya baca doa juga, pinta Pak Kiai. Kami terus membaca ayat kursi sambil aku lihat adikku tertidur pulas di sebelahku. Tiba-tiba pintu kamar ibuku terbuka. Aku terkejut, Masya Allah aku takut. Aku lihat pocong ibuku keluar dari kamar tersebut dengan kondisi yang mengerikan. Aku seolah menangkap bisiknya, "Nak, kesinilah kemarikan kain kafan itu, ibu butuh itu." Aku semakin takut, pocong ibu terus mendekati kami. Pak Kiai terus berdoa dan aku dengar beliau berkata jangan digubris kata-katanya dan jangan kamu lari kepadanya. Dia bukan ibumu, dia iblis yang menyerupai ibumu. Aku terus berdoa dengan perasaan takut dan iba, karena bagaimanapun dia ibuku. Aku ingin memeluknya namun ada juga perasaan takut luar biasa. Pocong itu terus mendekat namun sepertinya ada dinding yang tak bisa tertembus untuk mendekatiku. Pocong itu terus berganti memanggil ayahku, "Mas, bantu aku, berikan padaku kain kafan itu." Pocong itu berusaha mendekati ayahku, namun gagal juga. Mungkin inilah yang disebut sudah dipagari ama Pak Kiai. Wahai iblis yang menyerupai manusia, kembalilah ke wujudmu, atau akan aku bakar kamu dengan ayat-ayatnya, kata Pak Kiai. Dan Masya Allah pocong ibu berubah menjadi api yang melingkar dan melayang namun seolah berkata, meminta kain kafan itu, tapi Pak Kiai dengan cepat membakar kain kafan itu dengan bukunya, dan Alhamdulillah, dari lingkaran api itu terdengar teriakan melingking dan berubah menjadi asap yang kemudian hilang entah kemana, disertai bau hangus menyeruak di ruangan itu. Kain kafan dan buku itu telah menjadi abu karena dibakar Pak Kiai. Di saat itu seolah aku mendengar suara ibuku yang berpesan untuk menjaga dan merawat adikku. Setelah itu aku mengajak Pak Ustadz ke kamar yang tadi sempat terdengar ledakan. Rupanya toples yang berisi rambut dan bulu itu pecah berhamburan. Entah siapa yang memecahkannya. Aku tunjukkan pada Pak Kiai di mana ada uang serta harta ibuku. Dan Masya Allah Pak Kiai sendiri heran kenapa uangnya tidak hangus. Biasanya kalau orang pemuja, yang pemujanya wafat hartanya pun pasti ikutan ludes. Aku sentuh uang dan harta itu, kemudian aku wakafkan semuanya pada panti-panti asuhan dan panti jompo. Aku berharap doa-doa dari mereka bisa menebus dosa ibuku, dan melapangkan jalannya.